Pagi, selamat Sore, sore. selamat sore. Ya, ya. Gimana Bang pemeriksaan hari ini? Alhamdulillah hari ini pemeriksaan sudah selesai. Ada 32 pertanyaan, tapi saya meminta pertanyaan-pertanyaan itu tidak diterapkan yang lainnya. Jadi 24 pertanyaan saja sisanya. Jadi alhamdulillah pertanyaan itu sudah selesai semuanya. Dan saya jawab secara lugas dan sesuai apa yang saya ketahui dalam proses tersebut. Dalam proses persidangan bahwa diawali dengan ketidakadilannya seorang hakim ya yang bernama Sofia Marbun ya. Lalu kedua ditambah lagi dengan liarnya Pamdal yang memprovokasi keadaan, akhirnya masuk juga jaksa yang mengambil kewenangan Pamdal untuk masuk ke dalam dan lalu mengintervensi klien kita gitu tanpa ada izin dari kami sebagai kuasa hukum itu. Artinya sekarang ini masih tahap lidik naik ke penyidikan. Ini sidik. Ini sidik. Ini dicari siapa tersangkanya nanti. Tapi kalau memang mau dijadi tersangka, pasalnya apa? Masalahnya apa? Kan masalah ini berawal dari hakim yang tidak adil. Lalu adanya provokasi dari Pamdal yang tidak memenuhi SOP kalau menurut saya. Lalu datang lagi jaksa yang bergerombol tanpa menghargai kami sebagai kuasa hukum, datang mengintervensi klien kami. Jadi ini semuanya udah salah kaprah. Dan ini semua harus diperiksa. Hukum itu harus equal, harus adil. Tidak boleh sepotong-sepotong, apalagi hukum pidana. Nggak boleh. Berarti yang disangkakan pasal 335 itu menurut Pasal 335, kalau pasal 335 sudah diputuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi seorang pejabat tidak boleh baper. Kalau dikritik, di apapun, dimaki-maki pun nggak ada masalah. Jangan baper. Jadi hakim itu pejabat apa bukan? Ya pejabat, dia menjabat sebagai hakim, jangan baper. Ketua pengadilan itu pejabat bukan pejabat. Jadi jangan pakai pasal untuk orang umum. Karena dia pejabat, dia harus tahu diri, sadar diri bahwa dia itu pejabat. Masa pejabat baper? Makanya oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh pejabat itu baper. Pejabat siap dikritik, pejabat sudah makan uang negara, pejabat sudah dikasih uang oleh negara dan rakyat, maka siap dikritik. Kalau nggak siap, mundur jadi pejabat. Tapi Gitu. sekarang ini sebenarnya penentuan siapa yang mencari siapa tersangka. Iya, kalau udah proses penyidikan, pemahaman saya itu berarti akan ada tersangka pada kasus ini. Apakah ketersangkaan itu akan benar-benar terjadi? Siapa yang menjadi tersangka itu nanti kita lihat prosesnya. Kalau memang benar terjadi, berarti kan ada upaya-upaya hukum lainnya, seperti mengajukan eksepsi keberatan kan, mengajukan pledoi dan lain-lain dalam persidangan pidana nanti. Jadi kita lihat aja. Kita lihat aja nanti apakah penersangkaan ini dipaksakan, siapa yang menjadi tersangka, karena hukum itu kan kausalitasnya ada. Hukum sebab akibat. Siapa yang duluan, itulah yang melakukan. Kalau yang lainnya sub dari perkara itu. Jadi semuanya itu adalah imbas daripada provokasi yang terjadi yang diawali oleh pertama saya bilang hakim. Yang kedua Pamdal yang ilegal itu, yang nggak pakai baju Pamdal, yang dua orang yang nyekek Rasman itu. Yang ketiga jaksa dengan semena-mena mengeroyok klien kami. Ngeroyok artinya berkumpul, mengintervensi klien kami tanpa izin kepada kami gitu. Jadi bisa yang disangkakan abang konten otak segala macam. Yang abang menceritakan sebenarnya itu sebenarnya Nggak ada niat, saya nggak ada niat, saya bukan penjahat. melindungi Iya, klien abang. saya hanya melindungi klien saya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Masa klien saya dikeroyok saya diam aja? Lantas karena saya kaget dicolek oleh Ibu Eli dan Neti, saya terpaksa. Gitu loh. Secara spontan naik meja. Nggak ada niat saya jahat. Apa saya? Saya bukan penjahat. Saya nggak pernah jadi penjahat. Saya petugas hukum, pejabat hukum 4 pilar, catur bangsa yang sedang melaksanakan perintah tugas dalam kuasa. Yang mendampingi klien saya bernama Dr. Ran. Jadi apa kejahatan saya? Tidak ada. Saya bukan orang jahat. Saya pengacara yang telah disumpah oleh negara. Dan saya sekarang menjadi ketua umum Perbasmi yang telah dilegalkan oleh negara melalui Dijen AHU. Jadi saya bukan penjahat. Saya ini pejabat. Tapi maksudnya harapan abang di SP3-nya itu seperti apa? Enggak, kalau SP3 kan kita nggak tahu ya. SP3 kan kita lihat lagi nanti apakah ada tersangka dalam kasus ini. Kan masing-masing punya dalil. Seperti saya, walaupun saya mantan pengacaranya Rasman, kan kami sekarang pakai tim pembasmi, nggak pakai tim kuasa hukum dari Rasman. Kami berjuang sendiri. Jadi masalah nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap perkara ini, ya urusan masing-masing. Kayak Bang Rasman misalnya akan jadi tersangka, ya selama itu
diyakini oleh penyidik bisa jadi tersangka, ya silakan saja. Baku hantam di pengadilan. Kalau saya sebagai kuasa hukum, saya nggak mau ditersangkakan. Orang saya kuasa hukum kok. Gitu loh. Saya wajib membela klien saya karena sudah dikeroyok, kecuali nggak ada kejadian yang mendahuluinya seperti jaksa mendatangi klien saya dengan beramai-ramai bergerombol. Itu kan tidak elok juga di dalam persidangan. Masa seorang jaksa datang bergerombol menghakimi klien kami tanpa izin kami, kan nggak baik juga. Lalu ada dua orang yang mengaku pandal pakai batik nyekek klien kami begini, kan itu nggak elit juga, nggak etika juga. Kenapa harusnya izin dulu pada kami sebagai pengacaranya? Maaf Pak pengacara, ini tolong kliennya ditertibkan, kan gitu bisa bicara begitu. Kenapa harus mereka yang eksekusi? Kami juga sebagai pengacara nggak terima dong. Itu aja. Benefitnya mungkin kalau ini segala macam benefit ke abang tuh mungkin bahasnya Saya sudah ketemu dengan orang Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Dari Pengadilan Tinggi saya udah nggak ada masalah. Karena dari Pengadilan Tinggi Banten bilang saya masih pengacara. Mereka udah bicara sama saya. Ada 1,5 jam ya. 1,5 jam saya bicara dengan pejabat Humas Pengadilan Tinggi Banten melalui Pengadilan Tinggi. Jadi saya berbicara di situ. Mereka bilang Bapak nggak perlu sumpah lagi karena Bapak masih pengacara. Gitu loh. Pembekuan saya atas rekomendasi dari Kongres Advokat Indonesia. Katanya dipecat. Sementara saya tidak pernah merasa dipecat. Karena saya ketahui bahwa Siti Jamila Lubis adalah seorang ketua umum yang tidak tercatat di Dirjen AHU. Makanya saya bentuk lagi pembasmi. Melihat gelagatnya tidak benar, ya saya anggap ilegal si Siti Jamila Lubis, makanya saya bentuklah organisasi pembasmi. Setelah organisasi pembasmi saya bentuk, mereka mencium dan mengetahui adanya kejadian tersebut, makanya kesempatan mereka untuk memecat saya tanpa sidang etik. Padahal saya di Kongres Advokat Indonesia memang udah mau mundur dari dulu. Mau mundur setelah saya melihat ada gelagat yang nggak benar nih, Siti Jamila Lubis menggantikan Pak Indra Sanun Lubis tapi tidak tercatat di dalam Dirjen AHU. Berarti kan tindakannya ilegal. Dia mengutip uang KTA, dia mengutip uang ini uang itu kan ilegal, tidak tercatat bos. Setiap ketua umum atau organisasi pengurusnya yang tidak tercatat di Dirjen AHU berarti ilegal bos. Dia berdiri di mana? Di AHU nomor berapa? Sementara AHU-nya itu yang masih ada tuh tercatat atas nama Indra Sanun Lubis, gitu loh. Dan satu lagi cucu KAI Pedang Hitam. Lantas Siti Jamila Lubis siapa? Ketua umum? Tidak bos. Nah ini perlu diketahui oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi. Bila perlu orang yang mau disumpah di KAI nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ilegal. Cacat formil. Gitu loh. Kami duga ya cacat formil. tapi maaf bang, pasti kan sebagai praktisi juga itu ada langkah, ada antisipasi lah kalau misalnya amit-amit apa menjadikan tersangka, kita mungkin persiapannya apa? Nggak ada, saya udah siapkan tim. Silakan aja kalau berani tersangkakan saya. Silakan aja. Kalau berani ya silakan tersangkakan saya. Orang saya megang kuasa kok. Saya pada saat itu naik ke meja nggak sengaja. Saya karena lihat kondisional ya, situasional. Saya bilang silakan aja. Kalau mereka tersangkakan saya akan ambil langkah hukum. Saya lapor balik atau saya gugat. Kan gitu. Sekarang saya masih diam. Kenapa? Karena saya melihat langkah mereka. Maunya kayak apa. Tetapi saya juga tidak bisa diam kalau ini udah kurang ajar. Karena satu, saya dipecat oleh ketua umum ilegal. Siti Jamila Lubis yang tidak tercatat sama sekali di Dirjen AHU. Menurut pandangan saya dan pengetahuan saya. Kalau dia tercatat di Dirjen AHU silakan tunjukkan dong. Mana Dirjen AHU-nya? Atas nama kamu. Kalau kamu tidak tercatat di Dirjen AHU berarti kamu ketua umum ilegal. Dan itu nggak benar. Itu pemahaman hukum yang salah. Dan pelajaran hukum yang salah kepada orang-orang kaum akademisi. Jangan sampai kaum akademisi nanti ikut organisasi yang ilegal. Gitu loh. Makanya saya dirikan pembasmi yang tidak ilegal. Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia yang ketua umumnya saya. Gitu. Dan saya sudah berbicara dengan ketua pengadilan melalui humasnya. Saya masih diakui sebagai pengacara. Bahkan di Mahkamah Agung pun saya masih diakui. Ekot saya masih tampil. Ekot saya masih ada. Jadi saya kemarin mengajukan sumpah ulang, itu nggak bisa. Kata mereka Pak Firdaus kami skor, bukan kami pecat. Kami skor. Terlebih Bapak sudah jadi ketua umum pembasmi. Jadi Bapak tidak perlu nyari lagi organisasi lain. Bapak sudah jadi ketua umum. Sudah disitulah letak Bapak katanya. Ya tinggal nunggu pemeriksaan Mabes saja. Kalau Mabes bilang saya tidak tersangka berarti secara otomatis saya sidang lagi, pulih lagi gitu. Gitu. Sedikit bang, gimana mungkin pemeriksaan hari ini berapa pertanyaan dan abang jawabnya lancar? Pertanyaannya ada 36 atau 32 ya tadi ya. Tapi saya minta yang lainnya dicoret. Pertanyaan yang lain dicoret karena tidak ada kaitannya dengan proses persidangan itu. Apa tuh bang pertanyaannya? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang lain ada.
Ya seperti pertanyaannya mungkin kayak masa kecil saya atau apa kayak gitu-gitu Oh loh. gitu. Iya kan nggak nyambung gitu loh. Ya, ya kayak gitu, kayak gitulah contohnya kurang lebih gitu. Dia bilang nggak nyambung gitu sama persidangan.